YouTube sekolah. Nah, nanti YouTube ibu bapak kalau ditonton siswa, jadi dikondisikan siswanya nonton 600 orang ya Pak ya. Kondisikan jamnya, durasi jamnya, nanti ketika mencapai 4.000 ya Pak ya syaratnya ya untuk monetisasi. Nah, 4.000, terus jam tontonnya, durasi jam tontonnya kalau salah 1.000, nah itu akan menghasilkan duit. Nah, duitnya itu tentunya akan bisa kita kelola paling tidak untuk nambahin THR kita ya kan. Ya itu yang pertama itu. Nah yang kedua nih, sekarang kan tadi pembelajaran online ya Pak ya. Nah bagaimana cara ibu bapak pembelajaran online? Bapak bilang tadi hari ini pembelajaran online begitu ya Pak ya? Daring. Bagaimana cara ibu bapak? Ya daring itu online. Yang dimaksud daring itu online ya ibu bapak ya? Nah, bagaimana cara ibu bapak memberikan daring ke siswa nih? Hari ini apa yang diberikan ke siswa? WA, terus ya Pak. Terus apa yang dikerjain dia di WA itu? Ya. Kewirausahaan. Oh gitu. Oh ya. Oh, berarti hari ini hari ke-5 ya Pak? Udah di jadwal, ada jadwal ya. Nah, sebetulnya kenapa ngambil kewirausahaan ke-5-nya? Sesuai lingkungan Bu. Sesuai lingkungan ya. Kerjasama juga Bu dengan Pensosmas Kelurahan. Oke, berarti udah analisis di awal ya. Kebutuhan berarti ya. Kebutuhan. Ditawarin kerjasama Bu oleh kelurahan bagian Pensosmas mengenai apa tadi daur ulang sampah. Jadi mereka punya program, jadi kita punya keterkaitan dengan P5, jadi dijalankan seperti itu. Oke, bagus ya. Berarti untuk 1 semester ini ya, nggak apa-apa. Jadi di kegiatan daring online itu juga nanti awalnya dipandu pakai Zoom gitu dulu, pakai Zoom, ada tanya jawabnya. Jadi walaupun pelajaran daring online itu tetap aja harus ada interaksi antara guru dengan siswa. Paling tidak menanyakan perasaannya hari itu gitu. Gimana nak perasaanmu hari ini? Coba pakai itu, pakai emoji gitu di chatnya Google. Nah itu yang disebut daring itu. Atau kalau dilakukan di WhatsApp boleh, pakai WhatsApp dulu boleh. Nah nanti kita pandu siapa nih yang sudah melakukan nih P5 sesuai yang ibu arahkan gitu. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukannya? Ada nggak kendalanya? Pendidikan udah dibahas. Kalau udah berhasil bagaimana? Apa kedepannya nih yang kita harapkan ini? Nah mesti ada interaksi seperti itu, walaupun daring ibu bapak. Ada ngemsit kan? Kalau WA itu bukan daring sebenarnya itu. Itu asinkronus. Nah, itu. Jadi ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, kalau sinkronus itu daring yang langsung dengan Zoom itu, dengan daring itu. Asinkronus dia belajar mandiri juga, tapi tidak langsung tetap muka online. Jadi kalau ibu bapak nyebutnya daring, ya begitu, pakai Zoom, ada tetap mukanya, ada kegiatannya, kerja kelompoknya ada di situ. Bisa nggak Gimit pakai kerja kelompok? Bisa nggak ibu bapak? Siapa yang udah pernah melaksanakan melalui Gimit kerja kelompok? Ada? Ini ibu bapak, ini udah semua ya Pak nih? Udah lengkap semua kita nih ibu bapak ya? Kita berapa orang? 31. 31. Ini kayaknya belum lah ya 31 ya Pak ya?
Yang izin 2 orang. Yang Izin 2 orang, siapa Pak? yang izin sakit sama lokakarya. Sakit sama luka karya. Oke, baik Ibu Bapak. Jadi ini dengan pengawas ya kegiatan begini, tapi nanti Ibu Bapak kegiatannya di Kombel, melanjutkannya di Kombel. Kombel kita ada berapa Ibu Bapak? 1. Yang diisi link kemarin 1 Pak ya, SMP 12. Tapi kita ini ramai. Maunya kita buat kombel-kombel kecil lagi Ibu Bapak. Jadi kegiatan kita tuh efektif begitu. Waktu yang 1 jam itu efektif. Misalnya nih yang matematik berapa orang? Coba Ibu Bapak tunjuk tangan dulu, yang matematik berapa orang? 1 aja. Oh, 3 yang 2 tadi sakit ya. Yang IPA 2 berarti udah 5. Matematik IPA boleh digabung, serumpun ya kan, serumpun boleh gabung itu kombelnya. Berilah nama kombel serumpun matematika IPA. Terus yang IPS berapa orang? 1. Izin 2. IPS nanti gabungnya dengan apa yang serumpunnya Bu ya? IPS PKN ya. PKN mana Bu? Berapa orang Bu? 1, 2, udah 3, ada 4 ya. Ya bisa gabung 1 kombel serumpun IPS PKN. Nah olahraga 1, 2 ya Pak ya. Olahraga biasanya serumpun apa tuh? Prakarya. Dia kesehatan gitu ya. Apalagi di situ tuh. Mungkin bisa gabung olahraga nih dengan ini ya, dengan agama ya bisa, karena di olahraga dan agama itu kan profil Pancasila yang pertama itu ya, keimanan ketuhanan yang Maha Esa. Sehat juga ikut, kalau Islam ya kan ikut sehatnya Nabi ya kan, itu ada di agama juga ada dipelajari seperti itu ya kan? Olahraganya Nabi di agama juga ada seperti itu ya Pak ya. Nah itu bisa digabung. Nah begitu, jadi semakin banyak kombel di sekolah itu semakin bagus Ibu Bapak. Artinya kita duduk berkelompok-kelompok, Ibu Bapak biasa kan, kalau istirahat jam istirahat duduk ya kan, ngumpul-ngumpul. Nah, apa tuh yang diceritain duduk ngumpul-ngumpul tuh? Nah, tapi kalau kita efektifkan itu jadi kombel, bagus kan? Berdampak tak kira-kira? Nampak. Kalau kita duduk ngumpul-ngumpul seperti biasa, ada tak dampaknya? Buat TikTok ya. Selfie ya. Oke. Jadi diefektifkan. Artinya apa Ibu Bapak? Kenapa nggak nyambung Pak Mili? Ini dulu. Artinya di Merdeka Belajar ini kita tahu tujuan akhir dari Merdeka Belajar ini apa Ibu Bapak? Apa kira-kira? Di sini udah ada yang guru penggerak? Bu Siti aja ya Pak ya. Oh yang lain belum. Kenapa Ibu Bapak? Ini masih muda semua nih. Kenapa tak? Udah daftar belum? Udah memenuhi syarat? Udah kan? S1. Udah S1 semua? Udah. Umur? Masa kerja? Udah ya Pak ya. Apa lagi? Kan itu aja kan syaratnya. Rekomendasi kepala sekolah Bapak kasihkan Pak rekomendasinya Pak. Kasih lah. Apa lagi Bapak? Ini yang ke-10 nih udah buka ya? Udah lewat ya? Udah lewat. PP yang belum nih. PP boleh dari guru, boleh dari kepala sekolah. Kita kekurangan PP ya Pak Serita. Oh mohon maaf Ibu Bapak, lupa memperkenalkan di depan Ibu Bapak dekat Pak Kepala Sekolah itu Pak Sahrizal, SPD beliau Korwil 3, Korwil di Bintang Timur. Kebetulan ya Ibu tak pandai mobil, beliau lah kemana-mana entar gitu kan. Beliau partner Ibu.
di rumah, di kantor juga. Nah, itu. Beliau pengawas SD di Bintani juga ada binaan Bapak ya Pak ya? Ya, SD Banyak itu Bintara. di Bintani ya, di PAUD. Jadi memang sering juga Ibu ke Bintani ini. Oke. Nah Ibu Bapak yang sudah ngerjain PMM siapa nih? Oke lah kalau kita nggak penggerak ya, yang udah ngerjain PMM. Udah semua? Udah login semua? Yang belum login siapa? Yang belum login sama sekali. Udah login semua ya, Ibu Bapak ya? Udah belum? Udah. Yang sudah menyelesaikan satu topik? Udah. Yang udah dapat sertifikat 1 siapa? Hah, gimana kendalanya? Kasih nyata. Nah Ibu Bapak, itulah salah satu solusinya. Ketika Ibu Bapak pakai itu di kelas, itu Ibu Bapak akan gampang membuat aksi nyata. Nah caranya bagaimana? Coba kita lihat nih. Kenapa penting tuh PMM itu? Sampai 12. Penting nggak ada PMM ini? Apa pentingnya Ibu Bapak? Apa pentingnya tuh PMM? Yang pertama, fungsi PMM itu untuk apa? Untuk apa? Siapa nih? Apa Bu? Untuk belajar, ya. Di mana Bu kita belajar Bu? Iya, di bagian mananya? Di bagian mananya kita belajarnya? Itu maksudnya yang ini belum. Pelatihan mandiri, Bu Bapak ya. Jadi itu fungsinya yang pertama. Belajar itu seumur hidup, sepanjang hayat. Jadi setua-tua Ibu ini juga belajar. Ada tak yang umuran Ibu ya di sini ya? Bu Gemi umur berapa? Di sekolah Bapak bisa Ya. bisa mengadakan webinar. Iya, iya Pak ya. Belum jauh. Pak Nur aja masih di bawah Ibu ya, Pak Nur? Tahun berapa? 71. Dari 1. Tua Ibu setahun. Ya. Jadi nggak ada batas umur untuk kita belajar ya Ibu Bapak ya. Kenapa? Karena kita harus menyeimbangkan dengan siswa kita sekarang itu. Ibu Bapak selalu tak lihat siswa di kelasnya malas, keluar masuk, ya diidentifikasi kita tuh masalahnya. Kenapa nih anak saya nih? Atau Ibu Bapak marah, benci lihat anak seperti itu, tak suka. Nah itu ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak udah belajar melalui pelatihan belajar itu, pelatihan PMM itu otomatis kita akan merefleksikan diri kita. Sampai 2 kembali. Sebetulnya salahnya sama siapa sih? Apakah sama siswanya? Begitu. Kita refleksikan diri kita. Bagaimana sih pembelajaran yang sudah saya berikan selama ini? Gitu. Di situ juga ada keterampilan sosial, emosional ya Bu ya. Dari yang buka belum di situ? Nah, itu di situ ada rasa apa Bu? Sosial emosional tuh. Empati, ya kan? Rasa sosialnya, rasa kemanusiaannya. Kita memandang siswa itu bukan orang lain lagi, ya kan? Kita memandangnya kalau di rumah itu ada anak kita memandang itu anak kita. Kalau di rumah itu ada ponakan kita memandang murid kita itu sama seperti ponakan kita. Ya kan? Nah di situ nggak ada lagi rasa marah, rasa benci, rasa tak suka, itu nggak ada lagi. Kalau kita sudah belajar melalui YouTube yang diberikan di situ, melalui teks yang diberikan di situ, melalui soal-soal tes yang diberikan di situ, otomatis kita merefleksi diri kita sendiri. Sudah nggak saya ini mengidentifikasi apa sih sebetulnya nih siswa ini nggak suka kan dengan pembelajaran saya begitu. Kalau nggak suka, apanya sih yang nggak suka, ditanyain langsung Bu ke siswanya. Kamu suka nggak belajar dengan Ibu? Pernah nggak nanyain itu? Nah, mungkin di depan teman-temannya ya takut dibilang apa gitu, pasti dia jawab suka, ya kan? Tapi pernah nggak Ibu Bapak membuat
semacam angket, tak pakai nama begitu. Nah itu salah satu jenis untuk merefleksi diri. Gak usah pakai nama gitu, tapi kamu tulis. Boleh tulis, habis itu tempel di depan, boleh. Tapi kalau nempel masih ini ya, masih ketahuan ya. Digulung aja lah kayak arisan tuh masuk gitu. Nah nanti satu orang ambil bacakan. Saya nggak suka belajar matematika ini, pusing dengan rumusnya. Bagus saya keluar di kantin gitu kan. Nah baca, ambil satu lagi. Saya nggak suka dengan pelajaran ini. Ibunya suka marah terus. Udah simpan. Ada nggak yang begitu? Udah pernah nggak cobain begitu? Nah, untuk ya seseorang itu bisa sukses, bisa maju, kuncinya apa ibu bapak? Apa kuncinya? Salah satunya adalah mau dikritik, gitu. Kalau zaman sekarang namanya diprotes ya. Nah, bisa menahan diri, kita nggak marah, nggak kesal, nggak benci dengan kritikan tersebut. Kita ambil positifnya, oh ini ternyata diri saya seperti ini loh. Gitu. Nah ibu bapak bisa merundingkannya dengan siswa kembali. Seharusnya ibu ini bagaimana nak? Kamu tuh sukanya ibu ini seperti apa? Saya belum ada ke provinsi. Kalau ibu bapak sudah begitu dengan siswa, mereka akan merasa dekat begitu dengan ibu. Yang hanya provinsi kita nak. Mereka nggak berbatas lagi, nggak ada lagi jenjang level antara guru dengan siswa itu. Itulah yang disebut dengan merdeka. Seprovinsi itu. Bukan berarti juga melecehkan guru, bukan. Menginjak kepala guru kan ada ya. Kalau gitu kita diinjak-injak dong. Enggak juga. SMP kita ada Kan ada namanya model kepemimpinan. Nah kalau ibu bapak masuk ke guru penggerak itu dipelajari. Ada model-model tipe-tipe kepemimpinan. Kita tetap berada di levelnya kita sebagai manajer, pemimpin di dalam pembelajaran itu. Namun untuk interaksi nggak ada batas, gitu. Nggak ada batas, nggak ada level antara kepala dengan bawahannya, gitu. Antara guru dengan siswanya nggak ada. Ada keterbukaan, gitu, Bapak. Nah itu yang disebut merdeka. Bukan berarti merdeka siswa melepak, belajar tidur-tiduran, bukan berarti begitu. Selama ini kita tak yang buat. Siswa baring-baring, rame-rame. Yang gendut, yang ketat bajunya itu malah tersiksa dia kan. Duduk, baring, nulis sambil baring, baca sambil baring, nggak jadi merdeka kan dia. Begitu. Jadi jangan salah paham dengan merdeka itu. Merdeka itu artinya itu nggak ada rasa marah ke siswa, siswanya senang, nggak ada rasa benci ke siswa, siswanya menjadi nyaman, iklim sekolahnya aman, gitu. Harmonis, ketawanya siswa itu memang lepas, begitu. Nggak ada takut-takutnya dalam kelas itu, bertanyanya lepas, nggak ada rasa kalau saya bertanya nih diejek nanti nih disorain. Kalau saya bertanya nih dimarahin nanti nih. Kamu nih dari tadi ibu menjelaskan, ada tak ibu gitu? Nah, kalau mereka belajar itu tak mengenal itu lagi ibu bapak. Kita sebagai pelayan, kita melayani di PMM itu ibu bapak baca, lihat YouTube-nya itu ada bahwa guru itu apa istilahnya Pak Sarita? Menghamba kepada siswanya. Kalau di segi bahasa kan itu, kalau di agama nggak boleh ya Pak ya. Masa menghamba kepada manusia ya kan, menghamba itu kepada Allah kan begitu ya. Tapi maksud menghamba oleh Ki Hajar Dewantoro ini itu melayani gitu. Melayani, servis. Bagaimana orang di restoran melayani, Bu Bapak lihat kan, baru aja datang. Ya kalau Ibu Bapak masuk ke restoran yang itu, apalagi kalau restoran Jepang ya, dia buku dulu ya kan. Selamat pagi, apa yang dibutuhkan, begitu. Nah itu Ibu Bapak. Ada tak Ibu Bapak begitu dengan siswanya?
duduk, berdoa, terus anak ada berdoa, Assalamualaikum. Nah kitanya ngapain? Ya, apakah langsung buka buku ngajar? Nah, layani dulu ibu bapak. Nah, kabar, oke, bagus, ibu bapak. Terus apa lagi ibu bapak? Absen. Terus apa lagi? Nah kalau absen, misalnya ada anak nih yang gak hadir satu, terus diapain? Tanyain dulu ketua kelasnya ya kan? Ketua kelas udah ditengok tak temennya, tinggalnya di mana? Gitu. Tahu nggak tinggal temennya? Nggak tahu bu. Boleh nggak nanti boleh sekolah main-main gitu. Dari ketua kelasnya dulu gitu. Sekalian nanya-nanya gitu, orang tuanya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa. Itu ibu bapak namanya melakukan identifikasi. Jadi nggak ada lagi seperti kurikulum K13 itu udah mau terima rapot baru tahu tuh si anak udah seminggu tak hadir. Ada nggak kayak gitu? Udah nak terima rapor baru tahu sebelumnya anak itu udah seminggu tak hadir. Lalu seminggu tuh dikumpul-kumpulin gitu kumulatif ya kan? Minggu ini sekali, minggu besok sekali. Itu harus itu namanya formatif ibu bapak, asesmen formatif, asesmen perbaikan, perbaikan sikap. Kalau dulu ibu bapak remedial bagaimana caranya? Bagaimana cara remedial? Melakukan remedial nggak dulu di K13 ibu bapak? Bagaimana caranya? Bu Gemi bagaimana caranya? Ya. Siapa nih yang bisa menceritakan nih remedial yang sudah pernah dibuat? Di K13 dulu kita cerita ya. Siapa yang pernah buat remedial? Tahu kan Pak, Bu remedial? Nah, siapa nih? Bapak bisa cerita Pak? Mailan. Mana Bu Mailan? Bu Mai. Ayo, Bu Mai udah pernah lakukan remedial, bagaimana nih Bu? Iya. Nggak bisa ya? Udah. K13 ya Bu ya. Sebelum remedial itu anak-anak saya memberi ulangan harian Bu ya. Dari hasil ulangan harian itu saya analisis. Nah, nilai yang tidak sesuai dengan KKM saya remedial. Cara remedialnya? Memberi soal lagi Bu. Soal yang sama? Iya, tadi yang sama. Itu ibu bapak ya. Itu remedial ya. Makasih ya Bu Mai. Ya. Ada yang lain caranya? Ibu bapak? Ibu, silakan. Bagaimana, Ibu? Untuk remedial mungkin secara prinsip sama ya Bu ya. Saya di K13 kebetulan saya masih kelas 9 jadi masih K13. Jadi buat penilaian harian, kemudian dianalisis mana soal yang mudah, yang sedang dan sulit. Baru nanti diulang lagi di bagian yang sulit, entah 3 atau sampai 5 soal sesuai dengan KD-nya. Sesuai KD-nya. Itu remedial. Di rapor siswa itu seperti apa Ibu Bapak? Ada rapor nilai kognitif, afektif, psikomotor, ada? Kalau dulu ada ya, kalau dulu ada. Sekarang nggak ada, tapi tetap aja, karena kita mengacu kepada permen. Bapak udah ada tak yang buka Kemendikbud Dinas standar proses yang terbaru? Kemarin udah Ibu kirim di grup. Nah, jadi nggak ada perubahan yang lama Ibu Bapak. Yang baru pun
Oh, coba kita gunakan belum ya? Nanti kita gunakan u.com tadi standar prosesnya. Boleh kita gunakan. Nah, u.com itu Ibu Bapak untuk mempermudah ya, mempermudah kita, mempercepat kita mencari apa aja yang kita butuhkan. Itu hampir sama dengan ChatGPT. Udah ada yang gunakan ChatGPT? Belum ada ya? Itu AI zaman sekarang tuh AI ya, kecerdasan buatan. Ibu coba u.com ya, udah login ya Ibu Bapak ya. Nah Ibu kalau udah login kita tinggal masuk aja. Nah ini ya. Nah Ibu Bapak bisa ketik di sini. Seperti tadi saya ingin, nah kalimatnya seperti itu ya. Saya ingin mengetahui kompetensi belajar siswa. Nah, ya, kemudian berikan contoh misalnya. Nah, apa aja yang Ibu Bapak ingin tahu, Ibu Bapak bisa ketik di situ. Nah, dia akan nyari coba. Nah, coba cepat kan? Itu dia. Apa tuh Ibu Bapak bacaannya? Coba Ibu yang pegang mic tadi siapa, Ibu apa Bu? Nah, silakan Bu dibacain. Sebentar Bu. Iya. Maaf Bu, saya ini rabun. Oh, Ya, ya. jadi nggak nampak, maaf Bu. Betul. Coba silakan boleh di sampingnya Ibu apa? Nah, yang Ibu cari aja dibacain nggak apa-apa bahasa ini. Dia akan berbeda-beda Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak mau buat buku, mau buat apa nggak masalah. Dia berbeda-beda. Nah, saya ingin ini pertanyaan kita yang di biru ini ya Ibu Bapak. Diketikkan di situ sedetail mungkin apa yang kita mau. Nah, kalau ini saya ingin mengetahui kompetensi dasar siswa, berikan contoh, nah, atau deskripsikan. Ibu Bapak minta kok di atas ini, Ibu Bapak lihat nih, ada gambar. Ibu Bapak minta gambar, dikasihnya gambar. Ada video, dikasihnya nanti. Ya kan? Ada berita terkini, dikasihnya. Oke, bisa dibacain Bu? Oh, muncul Ibu ke u.com ada. Nah, coba Ibu yang bacain. Mungkin Ibu tadi Pak mana bentuk tampilannya? Ya, mana tampilannya? Oh ya, Ibu ada kan? Ada. Coba Ibu dulu yang bacain. Nanti baru ke sana. Dia akan berbeda-beda. Kalau bahasa Inggris berarti setting dulu Google-nya Bu. Di 3 tuh klik, alihkan aja bahasanya. Nah, yang laptop pun nggak bisa Inggris berarti masalahnya di ini nggak di Google-nya. Yang saya cari tadi, Ya. saya ingin mengetahui karakteristik siswa. Oh ya. Jadi yang muncul di sini karakteristik siswa dapat beragam tergantung pada konteks. Ya. Beberapa karakteristik siswa yaitu satu tentang kecerdasan. Ini mencakup kecerdasan verbal, Ya. logis, visual, kinestetik, musikal, interpersonal. Ya. Yang kedua, gaya belajar Ya. dan seterusnya Bu. Oh. Baca aja semua. Oh iya, yang ketiga kepribadian. Kepribadian ini mencakup aspek seperti ekstrovert, introvert, pemikir analitis, Ya. pemikir kreatif, Ya. dan sebagainya. Oke. Yang keempat, bakat dan minat. Ya. Siswa juga memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Oke. Nah itu satu model baru Ibu Bapak. Sulit nggak kira-kira kalau buat PTK? Sulit nggak? Sulit, satu hari bisa buat PTK loh. Nah, bisa buat buku. Coba tadi Ibu, coba.
Baik Bu, tadi kami mencari tentang ingin mengetahui kompetensi belajar siswa dan berikan contohnya. Ya. Di sini muncul Bu, saya memahami bahwa Anda ingin mengetahui kompetensi belajar siswa. Ya. Contoh dari kompetensi belajar siswa, yang pertama itu ada kemampuan berpikir kritis. Nah, Di situ ada penjelasan dan contohnya Bu. oke. Yang kedua, Bacain aja Bu. boleh dibaca yang baik Bu. Kompetensi belajar siswa itu yang pertama kemampuan berpikir kritis. Siswa mampu menganalisis informasi dengan cermat, mengidentifikasi argumen yang valid dan membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan bukti yang ada. Ya. Contohnya, kegiatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah memberikan soal atau masalah yang memerlukan pemikiran logis dan analitis. Oke. Siswa kemudian diminta untuk menganalisis informasi yang diberikan, mengevaluasi solusi yang mungkin, dan membuat keputusan yang tepat. Oke. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Siswa mampu mengungkapkan ide dengan gagasan secara efektif, Ya. baik secara lisan maupun tertulis. Nah, itu. Lanjut. Yang ketiga, kemampuan kolaborasi. Oke. Keempat, kemampuan problem solving. Oke. Kelima, kemampuan belajar mandiri. Oke. Nah, itu Ibu Bapak. Berpikir kritis, ada nggak di rapor pendidikan? Ibu Bapak udah buka kan rapor pendidikannya? Udah dibagi Pak? Rapor pendidikannya. Nah, udah dibuka nggak Ibu Bapak? Ada nggak berpikir kritis di situ? Siapa yang udah buka? Ada kan? Oke. Nah itu Ibu Bapak yang harus diremedial. Jadi tidak hanya tes tulisan gitu. Ada tadi apa Bu? Lisan, ya kan? Ada tadi apa lagi? Komunikasinya. Ada apa lagi tadi? Kolaborasinya. Apa lagi? Problem solvingnya. Lagi? Komunikasi yang baik. Sikapnya. Kalau dulu 3 ya, kelompokkan 3 aja. Kognitif, afektif, psikomotor. Pengetahuan, keterampilan, sikap kalau dulu ya. Nah di Merdeka Mengajar, belajar itu udah diurai seperti itu. Jadi yang mau kita remedial itu Bapak tidak hanya tes tulisan. Oh kalau begitu salah dong Bu kami selama ini. Nggak salah, tapi belum memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Nah di situ tadi ada gaya belajar Ibu sebut tadi ya kan? Ada gaya belajar, udah diremedial belum itu? Siswa kita yang suka keluar masuk, udah diremedial belum? Bagaimana cara remedialnya? Gimana itu? Dimarahin? Kamu asik keluar masuk aja. Atau dicam, nih anaknya tak sopan, nilai kamu tak tuntas. Ada begitu? Salah Ibu Bapak. Meremedialnya itu bagaimana sikapnya yang seperti itu dari awal berubah. Nah, bagaimana tuh cara meremedialnya itu? Nah tadi Ibu Bapak harus identifikasi apa kelebihan-kelebihan yang dipunyai siswa kita. Oh kalau dia lebih dari mulutnya suka di kelas kan suka itu tuh. Ada yang tukang hostnya pula di dalam kelas itu ya kan. Nah itu manfaatkan itu kelebihan dia. Jangan dibentak pula dia. Hei diam kamu, bising. Ada tak seperti itu? Ada. Itu kelebihan dia Ibu Bapak. Manfaatkan itu. Kamu bising aja keluar sana. Nggak usah belajar. Ada tak seperti itu? Nah itu yang bikin anak tuh malas belajar Ibu Bapak. Jadikan sesuatu itu kelebihan diri dia, potensi dia. Berarti dia ini bisa dimanfaatkan ini anak nih. Jadi jurnalistik ini, jadi juru bicara ini. Ya berarti dia punya potensi. Nah, ketika Ibu Bapak mengajukan pertanyaan, suruh dia aja begitu yang jawab. Atau suruh dia yang memberikan pertanyaan kembali ke temannya. Awal-awal memang susah ya membuat pertanyaan, tapi kita pandu dulu. Nah disitulah kreativitas yang kita guru Ibu Bapak. Jadi
Ansur ya. Jadi di PMM itu ada namanya budaya positif. Artinya kita memandang siswa itu positif aja, nggak ada negatifnya lagi. Oh kalau dia begitu berarti itu kelebihan dari dia. Gitu. Manfaatkan itu, alihkan dia kepada kegiatan yang positif. Dia asik keluar, mungkin anak kita itu kinestetik, nah itu perlu diidentifikasi di awal itu dulu. Ini anak saya ini berarti tergolong kinestetik ini, nggak mau diam ini, disuruh di dalam kelas pun dia jalan sana, gangguin temennya, pergi ke sana, ambil tuh penggaris temannya. Itu kita manfaatkan ibu bapak. Berarti dia tak mau melihat kita mengajar, hanya menjelaskan di papan tulis, atau masih ada tak guru yang menjelaskan pakai buku siswa itu. Buku siswa, gurunya pegang, bukan halaman sekian, baca gitu. Terus jawab pertanyaannya. Ada tak yang masih ngajar gitu? Itu yang harus dirubah Bapak di Merdeka Belajar itu. Kita nggak berpedoman kepada buku siswa lagi. Buku tuh boleh di mana-mana. Seperti u.com ini Bapak boleh gunakan dalam pembelajaran. Mau ini Bapak ketik di sini ya. Ketik saya ingin dibuatkan soal hot tentang ya, misalnya ibu matematik ya, lingkaran. Nah, suruh aja mereka. Tuh, jadi IT mereka tuh terarah ibu bapak. Mereka tak akan lagi melihat yang aneh-aneh di HP dia itu. Melihat yang kalau zaman sekarang IT luar biasa ya kan, pembobolan ATM lah ya kan, cara itu padahal sebetulnya dia menginfokan itu untuk kita berjaga-jaga ya kan, tapi Pak si anak didik yang memang orangnya berpikir kritisnya tinggi, bukan itu nih yang diambil dia. Gimana sih caranya tadi gitu, cara buka ATM-nya gimana, nah gitu. Nah, ini kita manfaatkan dia, kita nah ini kita minta soal hot tadi ya kan, tentang lingkaran itu. Sebuah lingkaran memiliki jadi sekian. Nah kalau ibu bapak mau pakai jawabannya langsung, ini berikan saya soal numerasi misalnya ya kan, numerasi tentang lingkaran ya, beserta jawabannya, jawaban yang benar. Kita detail boleh. Nah itu akan dicari dia. Ya kan soalnya. Jadi anak-anak yang tadi asik keluar masuk dengan dia begini, mereka ibu bapak boleh coba tangan ranjak tuh dari tempat duduknya. Kita mengajar itu enggak banyak energi terbuang lagi ibu bapak, enggak banyak marah, ya kan, enggak banyak ngomong. Kita hanya mengarahkan aja. Waktu nggak terbuang untuk mengomelin. Ada tak ibu bapak yang ngomel aja dalam kelas itu, ada nggak? Dari awal sampai akhir 2 jam pertemuan, 1 jamnya habis untuk ngomel aja, ada nggak? Dikurangi itu bapak, kurangi. Kasih aja dia pekerjaan seperti ini, gitu. Nah, kan kasihnya ibu bapak kan santai kan? Soal jadi, jawaban ada langsung. Tinggal apa? Oh kalau gitu bodoh dong anak kita bu, semua ada. Enggak bodoh. Di situ tadi yang ibu tadi bilang berpikir kritis itu jadi remedial kita. Tuh, bagaimana ibu bapak mengembangkan berpikir kritisnya? Tanyain sama dia lagi, benar tak tuh jawabannya? Kenapa kamu bilang benar? Dari mana kamu nyarinya? Gitu. Jadi ibu bapak, yang namanya matematika itu zaman sekarang ngajarkannya tidak lagi ini rumusnya anak-anak, ini caranya, ini contoh latihannya, nggak lagi begitu. Kasihkan ini namanya problem solving, ya kan? Kita sodorkan dia soal, ada jawabannya sekali, suruh analisa. Dari mana kamu dapatkannya?
itu mereka akan menggunakan kalau 30 siswa. Kalau ibu lagi ngajar dulu, ibu bilang 30 kamu di dalam ini, ibu mau 30 cara untuk mendapatkan ini. Ayo keluarkan pendapatnya masing-masing. Nah itu yang berpikir kritis dulu Pak. Jadi berpikir kritis itu tidak akan muncul kalau si guru tidak memancing. Tak bisa muncul dia dengan sendirinya. Harus ada problem solvingnya di awal dulu. Ini matematik, kalau bahasa mungkin lain ya problemnya, mungkin cuaca ini agak ekstrim ya kan, suka banjir, itu ibu bapak tayangkan, berupa gambar boleh, berupa cerita boleh tayangkan, gali berpikir kritisnya dari situ. Nah kalau ibu bapak sudah begitu mengajar, insya Allah tuh rapor pendidikan akan ada perubahan. Terutama di literasi dan numerasi. Sekarang merah Pak ya? Literasi merah Pak ya? Apa yang merah Pak? Nah, kompetensi guru Ibu Bapak. Ini sangat membantu kita. Sangat-sangat membantu kita nih. Kuning mesti dibaiki juga. Merah mesti dibaiki juga. Itu artinya ya ada standar. Ada 3 standar kemarin ya Pak ya. Apa itu Pak Ijel? Standarnya kalau 1 hijau, 2 merah, ada lagi 2 kuning. Dia berapa ini Ibu Bapak? Di sheet yang pertama itu ada berapa Pak? Itu Bapak udah download yang pertama yang baru ya? Di sheet yang pertama ada berapa? 13 item ya? Ya. Nah Bapak boleh ini atau Bapak di situ? Oke, biar kita lihat sama-sama. Ya, jadi ada 6 sheet ya, 6 sheet. Kita sekalian aja Ibu Bapak ya. Biar benahannya itu Bapak cari pakai itu tadi you.com tadi. Ya ada 3 Ibu Bapak. you.com, ada chat GPT, chat GPT gitu. Ada lagi BARD ID, BARD ID, itu sama semua. Cara kerjanya sama, cuman ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau you.com ini dia kelebihannya di bawah ini, Ibu Bapak lihat yang biru-biru ini. Ini adalah sumbernya di mana dia mengambil. Jadi kalau Ibu Bapak membuat makalah, membuat jurnal, sumbernya sudah ada di sini. Tinggal ngelik aja nanti akan keluar di sampingnya di sini. Nah itu kan nampak tuh yang biru-biru itu sumber semua. Nah di sini klik ini panahnya di sini keluar nih. Kalau di HP nggak tahu Ibu, karena HP itu kecil ya. Nah ini sumbernya. Ibu Bapak tinggal copy itu sumber masuk ke makalah atau jurnal. Satu hari Ibu Bapak bisa loh menghasilkan 1 PTK. Nggak sulit ya kan? Menghasilkan buku. Oke. Ya. Kemudian ini bisa di copy nih Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak buka, nih, lihat ada tandakan salin. Kalau klik nih, ada tak? Salin teks, ada tak? Nah, ini bisa disalin. Bisa dipindahin ke Ibu Bapak bisanya ngetik di mana? Sekarang coba budayakan ngetiknya di doc. Ibu buka langsung ini titik 9 ini, udah punya akun belajar ID kan? Google Drive, buka langsung. Oke, ambil baru. Oh ini masih yang punya Ibu ya, bentar ya Pak ya. Nah ini Google Doc. Lampu mati, Ibu istirahat, Ibu tinggal, dia tak akan hilang di situ. Nah di sini ada yang kosong, ada yang template, terserah. Mau yang bilang template enak lagi, ya kan? Tinggal nyusun-nyusun aja. Mau yang kosong juga boleh. Nah tinggal ambil tadi salin, kopikan di situ. 1 menit selesai. Ibu Bapak buat RPP, modifikasi selesai. Nggak butuh lama. Buat soal. Ini ke depan nggak ada lagi ya. Kalau pengawasnya bilang Ibu Bapak ini nggak bisa Bu, kami sibuk buat soal. Berapa hari Ibu buat soal? 1 minggu Bu. Masya Allah. 1 minggu buat soal udah jadi 1 buku ya.
Oke, nah ini 1 menit bisa buat soal. Tanya sama Yuken. Ini you.com. Oke. Nah itu tadi contohnya Ibu Bapak ya. Oke, kita lihat nih yang lapor pendidikan dulu. Jadi Ibu Bapak kalau ngetik di sini langsung, ini merah kan, karena ada 1 GB Ibu nggak bisa lagi. Ketika Ibu membukanya, ya nggak bisa tersimpan. Kalau Ibu Bapak masih ini kan merah kan, Ibu nunggu perbaikan dulu. Nah, ketika Ibu Bapak sudah mengetik di sini langsung, sudah tersimpan langsung, apalagi kalau Ibu Bapak menggunakan drive bersama, itu pengawas bisa langsung lihat, kepala sekolah bisa langsung lihat mana nih guru yang kreatif setiap hari ngisi gitu. Kalau di Word berkemungkinan bisa hilang, capek-capek ngetik, mati lampu hilang. Bu, nggak ada Bu, kemarin kami ngetik, mati lampu hilang Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selalu ini kalau pengawasnya minta, nggak ada Bu, itu ngetiknya di laptop sekolah, kami ini nggak di sekolah, gitu. Ngetiknya di laptop sana kemarin Bu. Tapi kalau di drive ini, Ibu Bapak mau ngetik di laptop yang nomor berapapun, bisa dibuka di mana-mana. Di HP Ibu bisa dibuka, bisa dipindahin ke WhatsApp begitu. Nah ini kelebihan dari drive ini. Kapanpun dimanapun Ibu Bapak diminta ada barangnya gitu. Nah jadi sarannya sini ada Google Doc, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, langsung aja di sini ngetik. Mau ambil yang kosong, ambil yang kosong, ya kan? Ibu memang nggak bisa ya. Kecuali mungkin Bapak bisa tuh, Bapak contohin aja Pak. Coba. Ya kemarin Ibu waktu fasilitator dikasih akun instruktur, ibunya nggak mau karena ada belajar ini. Karena dulu kan nggak ada batas ya kan, free, sebebas-bebasnya katanya. Nggak tahunya udah diturunkan seperti ini. Oke, nah itu Ibu Bapak ya. Kita lihat nih bagaimana situasi sekolah kita. Kemampuan literasinya baik ya kan, 93,33% sudah mencapai kondisi minimum. Oke. Kemampuan numerasi juga sudah baik, 77,78%. Karakter capaiannya naik 0,03%. Apa artinya coba lihat Pak? Apa arti capaian saya? Nah karakter pengertiannya itu ya sikap ya, perilaku, nilai Pancasila, mencakup ketakwaan ya. Oke. Apa saya dinilai karakter kita secara holistik? Apa itu maksudnya holistik Ibu Bapak? Nah, jadi di sana holistik adalah jadi di you.com. Nah, jadi kita tuh nggak ini lagi Bu Bapak dengan bahasa ya. Ada you.com tuh langsung aja cari. Nah, baik artinya peserta didik terbiasa menerapkan nilai karakter. Nah, karakternya apa? Akhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis. Nah, itu Ibu Bapak, itu harus diremedial. Nggak bisa kalau yang diremedial itu hanya soal-soal. Ini harus diremedial Ibu Bapak. Kolaborasinya, gotong royongnya. Kalau dilihat di kelas itu, Ibu Bapak biasa kan membuat kelompok belajar siswa ya kan? Ada nggak siswa yang di kelompoknya itu satu orang aja yang kerja, yang lain main gitu? Ada nggak? Yang lain malas-malasan tidur-tiduran? Ada nggak? Apa remedialnya Ibu Bapak? Dilakukan nggak remedialnya? Nah itu yang disebut sekarang itu asesmen formatif Ibu Bapak. Langsung saat itu juga kita baiki. Itu berarti ininya belum tercapai, belum baik itu kolaborasinya. Apa usaha kita gitu? Tentunya guru harus lebih kreatif. Guru di awal harus punya pemetaan kompetensi siswanya. Bapak udah punya belum? Pemetaan kompetensi siswa.
Siswa di kelas ibu yang kompetisinya tinggi berapa persen? Ibu itu ibu apa tadi namanya? Ibu Supriyatin. Siswa ibu satu kelas berapa? 35. Yang kemampuan tinggi berapa orang? Nah, lakukan ibu bapak identifikasinya, buat pemetaannya. Untuk apa? Untuk kita bisa meremedial nantinya. Yang berkemampuan sedang berapa orang? Yang berkemampuan rendah berapa orang? Bapak buat aja tuh, pakai u.com tadi, buatkan saya tabel. Dibuatkan dia tabel ibu bapak, nggak susah-susah. Sini bapak ketik ya, saya ingin membuatkan pemetaan kompetensi siswa di kelas 8 misalnya kan ya. Kompetensinya ibu bapak mau apa? Berbentuk tabel dulu ya, berbentuk tabel. Berapa kolom ibu bapak mau? Misalnya ada 4 kolom misalnya kan. Indikatornya apa? Misalnya bekerja aktif ya, berdiskusi aktif. Terus apa lagi yang ibu mau? Dia bertanya aktif. Apa lagi yang ibu mau? Dia memberikan ide kreatif. Apa lagi yang mau? Boleh buat semua, ya kan? Detail. Kita mau dia berbentuk tabel. Kita mau kompetisi siswa saat kolaborasi. Kompetisi siswa saat diskusi kelompok misalnya. Nah, itu di kelas 8. Kalau mau detail lagi mata pelajaran apa gitu. Jadi dibuatkan ya. Misalnya mata pelajaran matematika misalnya. Oke, ibu bapak enter. Coba. Nah, itu ditampilkan dia langsung. Siswa A berdiskusi, ya. Siswa B, ya. Siswa C, tidak. Nah, kalau ibu bapak mau detail lagi, tuliskan nama siswanya semua di sini. Nanti dia akan buatkan sendiri. Begitu. Nanti ketika ibu bapak laksanakan di kelas, ternyata di sini sudah ya, tetapi belum ditandai itu. Itu namanya kita identifikasi. Tandai nih, kasih bintangkah, kasih apakah, begitu. Itu yang mesti kita remedial agar dia yang tadinya tidak menjadi iya. Begitu. Kalau ibu bapak sudah melakukan remedial terus-terusan, ini tak akan ada lagi tidak-tidaknya. Itu namanya ibu bapak melakukan remedial terhadap sikap siswa, terhadap kolaborasi siswa. Kalau udah begini, ibu lihatkan ke siswa, itu tak akan ada lagi tuh anak yang keluar masuk, akan ada lagi yang ngobrol, karena tahu dirinya dinilai, begitu, sikapnya dinilai. Demikian juga dengan keterampilannya. Yang berdiskusi aktif, ini kan keterampilannya. Mau ditambahin kolomnya untuk keterampilan khusus boleh. Saya ingin membuatkan pemetaan keterampilan siswa berbentuk tabel dengan indikator, berkomunikasi aktif, ya kan? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian berpikir kritis misalnya. Udah dibuatkan dia. Gampang kan ibu bapak? Nah ini kalau ibu bapak pindahin ke drive tadi udah jadi dokumen ibu bapak. Ibu bapak udah bisa membantu akreditasi sekolah, begitu. Nggak pakai lama. Duduk ibu bapak dalam kombel 1 jam ini udah banyak yang mau dibuat. Gitu. Nah itu pentingnya kombel ibu bapak. Kalau kita duduk sendiri-sendiri males ya, males. Terus banyak yang lain yang mau dikerjain kau sendiri itu, ya kan? Paling tidak tuh scroll. Nah, salah ya kan?
Banyak yang mau dilihat. Waktu kita habiskan untuk Instagram tuh berapa lama? Waktu kita habiskan untuk Facebook berapa lama? Nah, sampai gosong ya kalau goreng telur. Nah, itu betul nggak Ibu Bapak? Nah, itu dia. Jadi kita manfaatkan, kita efektifkan waktu kita sehingga kita bisa menjadi guru yang produktif, ya kan? Guru yang kreatif, guru yang disenangi, dicintai oleh siswanya. Kalau siswa kita di kelas itu sudah aktif, kreatif, senang nggak kira-kira kita ngajar? Senang. Tak akan ada marah-marah lagi. Anak itu pun senang di dalam kelas. Anak itu pun nyaman dengan kita, gitu. Jadi kalau kita banyak bekerja, banyak berbuat, lama-kelamaan tuh yang omelan-omelan di kelas tuh hilang, ya kan? Hilang. Oke, Ibu Bapak ya. Jadi Ibu pengen lihat nanti, walaupun Ibu tak bisa Google Drive-nya, Ibu akan lihat nanti sama adminnya, Bapak Eli ya. Nah, lihat nanti sama adminnya, di Drive itu akan terbaca siapa yang guru rajin, kapan harinya. Nih kalau Ibu klik I ini, nah di sini ini akan kelihatan aktivitas. Ibu memang gak bisa lihat Ibu, ya nggak bisa lihat. Kalau Pak Weli coba buka Drive-nya Pak Weli. Nah, Drive bersama. Oke, buka satu. Iya. Buka Pak akreditasi itu Pak. Lagi ya, yang guru bisa masuk semua. Oh banyak tuh ya, udahnya. Oke. Nah itu ada I itu Pak Weli, coba Pak Weli klik I itu. Nah aktivitas, klik aktivitas Pak. Nah itu ada 28 Januari 2023 jam 00.09.19. 1. Data tertib, siapa nih upload, tuh ada fotonya langsung orang gantengnya kan. Nah itu kelihatan Ibu Bapak, kapan jamnya, waktunya, menitnya, detiknya kelihatan. Siapa yang uploadnya kelihatan? Bukan Bapak Weli ya, 81%. Kalau guru masih 100 ya kan, tuh 100 GB itu, ya kan? Berarti Pak Weli udah menggunakan 81,606 GB. Sisa ya, masih banyak sisa 100 GB. Kalau pengawas sudah 1 GB, makanya merah dia semua. Oke, nah itu Ibu Bapak ya. Jadi ketika Ibu Bapak bekerja di Google Doc itu langsung kebaca di situ. Siapa nih yang bekerja? Langsung nampak tuh fotonya tuh, tanggalnya, bulannya, tuh ya, teacher Kabupaten Bintan, Weli, nah, tuh langsung ada namanya kan. Di situ kepala sekolah pengawas mantau, oh ini guru ini ternyata rajin, oh guru ini ternyata aktif, kreatif. Nah, yang tidak bagaimana? Nah, pengawas kepala sekolah sama dengan Ibu Bapak juga melakukan identifikasi, mencari akar masalah, sama seperti Ibu Bapak mencari akar masalah ke siswanya tadi. Nah, siswa yang tak hadir 1 hari aja cepet dicari, jangan dibiarkan. Tanya ketua kelasnya, kasih dia tugas. Nah, nanti balik kamu pergi ya ke rumah teman kamu itu, tanyain kenapa nggak masuk tadi. Tanya juga orang tuanya kalau jumpa, tante kenapa sih itu nggak datang ke sekolah. Kamu nanya-nanya juga ke teman lain, lingkungannya seperti apa. Apakah dia suka main dan dia nggak ada di rumah, begitu ngumpul sama siapa, minta info. Jadi siswa kita kalau diberi kepercayaan seperti itu, mereka malah senang, ya kan? Senang dia. Berarti guru saya percaya nih dengan saya, begitu. Jadi asisten, kalau Ibu bilang kamu asisten Ibu ya. Anak-anak sebesar itu kalau di begini-beginikan suka dia, Ibu Bapak. Nah, apalagi
paling inilah, nih kamu beli es 5.000 misalnya gitu kan, bantu ibu ya, kamu asisten ibu loh, intelijen ibu loh, nah gitu. Jadi gali informasi, jangan sampai guru nggak tahu, siswanya nggak hadir, siswanya nggak mau tugas, tahu udah tidak tuntas kata ikhlas. Aduh, di mana dulu kerja kita ya kan? Identifikasi kita di mana? Kenapa nih anak kita tak mau buat tugas? Paham tak dia yang kita berikan? Tahu tak dia mau jawabnya dari mana? Sesuai tak dengan kemampuan dia soal yang kita berikan? Sesuai tak dengan gaya belajar dia? Dia nggak suka nulis, kita suruh nulis jawab soal. Malas kan dia kan? Dia sukanya musik, dia sukanya video. Kasih tugas itu sama dia. Gak usah soal. Selama ini seragam enggak kita ngasih soal ke siswa kita? Seragam. Soal 1-5 kerjain. Yang yang belajar nggak di situ nggak akan dibuat dia. Pernah ibu jerit-jerit tak akan dibuat dia tuh. Kalaupun dibuat dia 1-2 itu pun nyontek dari teman dia. Iya kan? Nggak dari hati dia buat. Nah sekarang bagaimana dia dari hati dia? Nah itu yang ibu gali dulu. Apa nih gaya belajar siswa saya nih? Berapa orang yang minatnya membaca? Berapa orang yang minatnya menulis? Berapa orang yang minatnya musik? Oke, nah ini ya Google Drive ya. Kembali lagi kita ke raport tadi Pak. Raport, nah ini tadi ya. Kita lihat Pak, nah ini baik iklim sekolah baik, iklim pendidikan baik, kualitas. Nah itu Pak, kualitas pembelajaran apa artinya Pak? Nah itu pengelolaan kelas. Nah itu Bu Bapak, jangan dibiarkan lagi siswa kita keluar masuk. Antara engkau lah, kau nak belajar, nah tidak, bukan ibu juga, ibu udah selesai sekolahnya. Data yang ngomong gitu, ibu udah selesai sekolahnya, dari guru, kalian ini mau jadi apa? Ada tak ngomong gitu? Nah, itu pengelolaan kelasnya ibu bapak. Ibu bapak, kita ini kalau dosen ibu bilang dulu, guru itu adalah artis. Artis itu artinya menarik perhatian orang ya kan? Kenapa itu si apa yang terkenal sekarang tuh Ariel ya? Kenapa tuh sampai ribuan itu penonton ya? Apa sih kelebihannya dari yang lain? Itu dia satu aja kuncinya, dia ngelola itu peserta itu. Yang lain bukan tak ada juga peserta penontonnya ada kan? Tapi dia nggak ngelola, orang merasa jauh dengan dia. Orang di samping dia suka suaranya, suka liriknya, suka gaya dia. Berasa dekat dengan dia. Begitu juga kita di kelas ibu bapak. Jangan sampai anak yang bosan dengan kita, gitu. Kita bilang bosan lihat engkau, padahal dia yang bosan dari kita, gitu kan? Nah, jangan sampai begitu. Kau aja terus, bukan kau jadi mana-mana, gitu kan? Jangan sampai begitu lagi. Kalau ada, ya kan? Jadi sini nggak ada lah, ya kan? Oke, itu pengelolaan kelas ibu bapak ya. Kemudian penyelenggaraan pembelajaran interaktif. Nah interaktif itu tadi ibu bapak. Di sini boleh tak Pak membawa HP anaknya? Nah itu kesepakatan dengan orang tua ya. Nah komputer sekolah ada, gunakan ibu bapak. Ada jadwalnya Pak. Setiap pelajaran misalnya matematik hari apa masuk ke situ. Bahasa Inggris hari apa masuk ke situ. Dibuka tak Pak untuk siswa komputernya? Mana yang labor siapa di sini? Ibu bapak yang pegang labor. Oh yang izin ya. Ada tak jadwalnya per mata pelajaran? Ada apa lain? Selain TIK, mata pelajaran matematik, IPA, S. Nah itu yang kurikulum siapa Pak? Ibu? Kurikulum. Oh Bapak, nah Bapak jadwalkan ya. Jadwalkan itu berkolaborasi dengan ketua labor. Jadwalkan. Jadi labor itu tidak hanya untuk guru TIK, tapi untuk semua guru mata pelajaran. Bapak bagi Senin misalnya untuk matematik, Selasa misalnya di IPA. Jadi dalam 1 minggu itu adalah dapat 1 kali begitu ya kan.
Kalaupun tak bisa mungkin 2 kali atau dalam sebulan itu mungkin adalah sekali ya Pak ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan siswa menggunakan komputer sekolah, menggunakan Chromebook. Itulah tujuannya pemerintah memberikan Chromebook itu. Gitu. Ya, Ibu Bapak ya. Nah, dikembangkan nih U.com ini ke siswa kita. Suruh mereka cari soal sebanyak-banyaknya, kemudian gali, berpikir kritisnya dari situ. Dan dah ada jawabannya. Kamu percaya nggak nih jawabannya benar atau tidak? Gitu. Ayo kita buktikan. Kamu gimana cara buktikannya? Yang kamu gimana? Gitu. Apalagi kalau IPS, bahasa itu akan banyak ya kan, jawaban-jawaban banyak dari siswanya. Kalau matematik ya mungkin cara aja lah mungkin kan, yang satu punya cara pendek, yang satu punya cara panjang ya kan, yang satu mungkin ya 3 langkah, yang satu mungkin 2 langkah gitu aja, yang satu mungkin 1 langkah udah ketemu jawabannya. Yang penting jawabannya benar Ibu Bapak. Ada tak guru matematik, mana tadi guru matematik? Kalau siswa itu buat jalannya sama dengan buku, salah nggak? Nah itu, karena kita nggak berpedoman ke buku lagi Ibu Bapak. Kita berpedoman kepada apa? Kepada apa kita berpedoman? Capaian pembelajaran. Kalau di mereka belajar, kalau di KA 13 kepada KIKD, itu pedoman kita Ibu Bapak, bukan buku siswa. Engkau ini salah, cara di buku seperti ini, kenapa engkau buat seperti ini? Itu yang nggak boleh Ibu Bapak. Kita bukan, ini buku itu hanya pendukung, ya kan? Pendukung. Tapi bukan itulah satu-satunya cara. Mungkin mereka les di luar dapat cara lain, oke. Yang penting jawabannya itu. Mungkin dia rajin YouTube di rumah, dia dapat lain caranya, oke. Ya kalau matematik atau fisika ya kan. Tapi kalau bahasa IPS itu banyak jawaban, tidak hanya satu. Yang penting Ibu Bapak punya satu kunci kata ya yang benarnya, itu aja. Masalah dia mengembangkan dengan bahasa dia macam mana ya terserah dia. Nah itu jangan disalahin, jawabannya nggak sama loh sama di buku gitu. Yang penting intinya Ibu memahami dulu. Nah supaya Ibu Bapak bisa memahami intinya, gunakanlah U.com tadi. Oke, kita lanjut. Apa saja yang dinilai? Mutu dan referensi pembelajaran. Mutu pembelajaran Ibu Bapak. Nah itu tadi, mau tahu ketik di U.com lagi. Mutu pembelajaran itu apa saja? Berikan saya contohnya. Ketik di situ. Itu akan keluar Ibu Bapak. Ya. Termasuklah tadi pengelolaan proses pembelajarannya, siswa belajar kelompoknya. Apakah kelompok itu harus ramai-ramai Ibu Bapak? Ibu Bapak biasanya berapa? Satu kelompok berapa orang? 4 sampai 5. Kalau 2 orang apakah bukan kelompok? Kelompok. Contoh nih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Ibu mengawali dulu contoh. Coba kamu tanyakan, ya. Membentuk kelompoknya cepat aja Ibu Bapak, jangan lama-lama. Yang mau A tunjuk tangan, ini kan tunjuk aja. Yang mau B tunjuk tangan, oke B, oke gabung, ya kan? A sama A, B sama B, atau pasangkan A B boleh. Udah 5 menit selesai kelompoknya. Kemudian kita ajarkan dulu. Coba kamu tanyakan dengan kawan kamu, kenapa sih masih ada perundungan? Kenapa sih masih ada bully? Apa contohnya bully? Bagaimana menanggulangi bully? Kita ajarkan dulu. Jadi si A tadi mengucapkan dulu apa yang kita ucapkan tadi ke si B tadi. Itu satu proses. Jadi proses kita itu Ibu Bapak mesti bervariasi, enggak monoton. Itu baru satu proses dengan kita mencontohkan ke siswa cara berucapnya. Itu satu. Yang kedua, nanti siswa itu sendiri suruh buat pertanyaan. Suruh buat pertanyaan sendiri. Si B misalnya, kemudian si A yang jawab.
Udah dua proses, dua model udah berhasil. Yang ketiga apa? Mungkin melalui permainan. Yang keempat apa? Mungkin melalui teka-teki. Ada tak ibu bapak yang suka teka-teki dengan siswa di kelas? Teka-teki yang terkait indikator kita, ya kan? Teka-teki yang bodong aja, ya kan? Yang ada kaitannya dengan indikator kita. Kalau mau cari di sini juga ada, ibu bapak tinggal ini teka-teki, ya kan? Mau matematika ada, ibu bapak teka-teki online gitu aja lah dulu. Nah, atau puzzle online, TTS online, nah ini gampang kan? Ada, tinggal ketik. Mau matematik, mau apa aja ada. Tutorialnya, cara buatnya ada di sini. Jadi bapak nggak sulit, ini tutorialnya nih, ya kan? Nggak sulit sekarang itu kita membuat media pembelajaran, sudah ada semua di sini. Tergantung mau apa tidaknya kita lagi begitu. Bu Gemi itu sambil jualan bisa aja dia tuh klik, oh keluar nih, ya kan? Tinggal print kasih ke siswanya besok, ya kan? Atau masuk WA siswanya dia kerjain begitu. Nggak apa-apa, ya kan? Yang penting waktu kita itu efektif. Bahasa Inggris ada juga di sini, bahasa Inggris untuk pembelajaran online-nya ada. Ya. Semakin kita ya perkembangan teknologi itu bapak hitungan detik aja. Nah AI, kalau ibu mengetik aja di sini bapak ya, sini ibu mengetik nih, guru yang baik adalah ya. Nah, bapak sebelah kiri ini coba lihat, nih bergerak kan? Nih, ibu tidak buka-buka ini. Tuh bergerak tuh bawah. Nah itu namanya ini chat GPT. Oh nggak ada ya. Oh nanti ya setelah ini. Nah itu dulu ya. Nah itu di u.com kan. Nah yang di atas yang biru-biru itu sumbernya. Nah ibu bapak membuat makalah, membuat jurnal, tinggal ngelik di situ sumber materinya. Ada tuh kopi, coba klik kopi itu Pak. Tuh yang sebelah jempol Pak. Nah itu copy tag, tinggal buka drive, salin ke Google Doc tadi. Coba bapak copy ya, bapak buka drive Google Doc. Oke. Nah di baru itu Pak, baru. Nah pilih Google Dokumen. Oke, pastikan situ. Nah itu ya, ambil lagi, bikin lagi, aku mau apa bikin lagi, misalnya teori tentang media pembelajaran, cari di situ, klik, copy, pindah ke sini. 1 hari ibu selesai PTK-nya ibu bapak, nggak sulit buat PTK itu sekarang. Tergantung ibu memasukkan datanya tadi ya kan. Masalah di kelas saya kelas 8. Siswanya suka keluar masuk, tidak mau belajar diam, ketik aja. Tolong saya bantu identifikasi, di identifikasinya nanti. Tinggal copy, masukin jadi bab 1, ya kan? Bab 2-nya teori, bikin lagi situ. Tolong carikan saya teori tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. 1 detik aja selesai dia. Ambil kopi, salin, selesai bab 2 ya kan. Bab 3 metodologi penelitiannya, ketik lagi di situ. Carikan saya metodologi penelitian tindakan kelas di kelas 8 SMP negeri 12. Selesai sama dia itu. Bab 4 lagi. Saya punya nilai siswa segini, ya. Di pretest saya lakukan, siswa A dapat ini, siswa B. Yang penting detail kita nulisnya, buatkan dalam bentuk kolom, dibuatkan dia. Analisis, bantu saya menganalisis tabel ini, nilai ini, dibuat dia. Jadi PTK ibu 1 hari itu, nggak lama-lama. 1 jam ibu duduk di kombel,
udah selesai 1 hari PTK-nya. Begitu. Oke ya, Ibu Bapak ya. Tuh. Banyak tuh. Nah, kemudian sedang itu artinya apa? Pembelajaran mengarah kepada peningkatan kualitas. Ya, jadi kualitas mutu ya. Mutu yang berkualitas, proses yang berkualitas. Kalau sudah siswa kita itu tak main lagi, dia sudah asik dengan pekerjaannya, dia sudah merindukan, Bu, besok kita belajar apa lagi, Bu? Bu, besok kita main apa lagi, Bu? Itu berarti sudah berkualitas pembelajaran kita. Ya, jangan ada lagi kalau di zaman Ibu dulu, nah besok kita libur, hore katanya. Nah, kalau dia sudah cinta dengan pembelajaran itu, akan ada lagi, alah kenapa pula Bu libur? Nah, berarti itu yang akan keluar di mulutnya. Ada tak anak kita yang seperti itu? Ada tak? Yang bilang hore atau bilang apa? Bilang malas libur. Nah, tuh. Jadi kita harus menganalisis, identifikasi siswa kita, Ibu Bapak. Jadi ada kisah ini, ada siswa itu yang dia malah takut itu kalau ada libur. Itu libur, lihat di Instagram seperti itu, takut kalau ada libur. Kawannya bilang hore, dia malah aduh kenapa harus libur ya. Sekali gurunya identifikasi, cari itu akar masalahnya, kenapa nih siswa ini seperti itu. Ternyata di rumahnya itu ditekan sehingga iklim rumahnya itu tidak menyenangkan bagi dia. Orang tuanya suka brokem, ya kan? Kakak-kakaknya suka menekan, adiknya sudah ya seperti bukan adik kandung lagi begitu. Nah, itu dengan dia di sekolah, ibu bapak dapat menghibur dia, ibu bapak dapat melayani dia, dia senang, itu sudah suatu pahala, ibu bapak. Pahala. Siapa yang nyatat pahala kita itu? Nah, kiri kanan kita ya kan? Kalau guru agama ya Pak ya. Bapak tuh bisa menjelaskan lebih lagi. Malaikat kiri kanan kita. Niat baik kita gitu aja Ibu Bapak. Kita melayani siswa itu agar siswa kita ini senang, terhibur, segala masalah dia di rumah hilang. Macam mana bisa gitu Bu? Saya aja banyak masalah. Gitu ya. Tapi kita ada nama itu. Jadi mereka belajarnya Ibu Bapak terpulang lagi kepada nawa itu kita, keikhlasan kita. Memang kerja kita banyak sibuk ya kan. Tapi ikhlas kalau itu nantinya akan kita terima di akhirat. Itu aja niat kita. Oke. Nah ini ya Ibu Bapak ya. Ini yang ChatGPT seperti ini. Dia langsung pas kita nyari di Google dia langsung. Cuma di sini nggak ada sumber, gitu, nggak ada sumber. Dia kalau nggak tahu dia bilang nggak tahu, gitu. Saya nggak tahu karena saya baru lahir 2021. Kalau ChatGPT ini baru lahir 2021. Jadi kita tanya yang lalu-lalu dia nggak bisa itu. Oke. Tuh ya ChatGPT ya. Oke. Kemudian skor ya. Kualitas tadi ya ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif. Apa arti kondusif? Cari lagi, coba Ibu Bapak cari di you.com tadi. Apa itu kondusif? Kondusif adalah berikan saya penjelasan tentang kondusif beserta contohnya. Coba Ibu Bapak ketik di you.com tadi. Oke, nah apa dia Pak? Berikan saya penjelasan tentang kondusif beserta contohnya. Nah, jadi menganalisis rapor pendidikan itu seperti itu Ibu Bapak. Kalimat-kalimat yang tak jelas itu kita cari. Nah, contohnya atau aplikasinya dalam pembelajaran ya kan. Nah itu tengok ke bawah. Kondusif merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi. Nah di atas tuh, nah yo contohnya suasana kelas akan membuat murid lebih mudah dalam menerima pembelajaran, ya kan?
Kemudian mencapai tujuan pembelajaran. Upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam sebuah acara atau pertemuan sangat diperlukan agar tidak terjadi kerusuhan atau konflik. Kalau SMP masih ada tak yang di kelas itu kelahi gara-gara pensil, pena, penggaris? Masih, iya kan? Itu konflik. Tapi ada konflik yang tidak menimbulkan kerugian. Konflik apa? Konflik yang berdampak positif. Itu konflik di dalam diskusi, debat pendapat. Boleh itu diciptakan, boleh. Itu malah menimbulkan berpikir kritis. Tapi konflik yang seperti tadi itu namanya konflik negatif. Nah, itu yang harus kita jadikan kondusif gitu Ibu Bapak. Sehingga tidak mengganggu lagi pembelajaran kita. Pembelajaran kita bermutu. Coba kalau Bapak asik ngurus saja. Yang satu kehilangan pena, yang satu kehilangan penggaris, yang satu bukunya dicoret. Habis nggak waktu kita itu aja? Kita melayani juga, tapi melayani yang tidak kondusif, melayani yang tidak bermutu gitu. Nah, untuk menghindari itu kita ciptakanlah proses pembelajaran yang bervariasi. Oke, nah ini apa tadi tuh Pak? Ya, Bapak masuk ChatGPT ya, ChatGPT juga login. Nah, ada bat I lagi satu juga Bapak. Itu Bapak tadi Bapak ini ChatGPT ya, ChatGPT. Coba Bapak buka satu lagi Pak. Bat I, BARRRD, belakangnya AI, itu ada tuh bawah, spasi sedikit Pak, AI-nya. Nggak pakai dot pun, bar spasi AI. Nah itu ada di bawah kan. Nah tuh, oke, klik. Nah tuh, jadi login lagi ya, boleh coba Google ya. Nah coba nih, coba Bapak klik, coba Bat. Oke. Nah dia akan langsung minta login ya, langsung. Email biasa Bu. Iya, dia tak mau Gmail ID karena dia tidak mau gratis. Kalau belajar ID gratis nih. Iya, jadi Bapak nyarinya di Chrome yang lain atau ganti. Iya, boleh. Ibu Bapak boleh siapkan Chrome banyak-banyak. Jadi kita tak mengganti-ganti lagi gitu. Banyak Chrome, ketika kita mau buka yang lain ya tinggal klik Chrome-nya itu aja. Nah, itu Ibu Bapak ya. Iya, kalau ganti-ganti repot kan karena lupa lagi passwordnya kan. Tapi kalau Chrome yang udah kita siapkan banyak-banyak, kita tinggal klik Chrome-nya aja. Oke. Nah, itu Ibu Bapak ya. Untuk memperbaiki tadi yang dia kuning ya Pak ya, kompetisi guru yang kuning. Nah, kedepannya kompetisi itu ada perubahan, ada bergeser lah sedikit Ibu Bapak. Ya kan? Walaupun hanya sekian persen ada. Dari mana Bu? Itu kan siswa yang jawab AN rapor ini. Ya kalau siswa memang betul-betul merasakan dia, itu ketika menjawabnya itu ketika survei dia akan menjawab sesuai dengan apa adanya ya kan. Dia merasakan nih guru saya memang udah berubah nih, udah bagus nih gitu kan. Guru saya memang udah produktif di kelasnya, tak banyak ngomel, tak banyak waktu terbuang. Kalau dulu kita jelaskan bla 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 buat latihan, mereka buat latihan kita ngapain gitu kan. Nah itu yang tidak efektif, itu yang tidak bermutu itu. Alangkah bagusnya soal yang kita berikan ke dia itu langsung kita diskusikan aja. Kalau ibu dulu lagi ngajar, ibu bikin kayak arisan itu, bu ketiklah soalnya di situ ya kan, cabut, dua orang berpasangan, yang satu membacakan soal, yang satu jawab. Nanti cabut lagi, tukeran, yang si B yang bacakan soal, yang si A jawab. Lebih efektif seperti itu Ibu Bapak. Daripada Ibu Bapak buat latihan halaman sekian 1 sampai 10.
terus dia ngerjain latihan, terus ibu ngapain coba? Adanya keluar main HP gitu kan, atau ke majelis merumpilah sebentar gitu kan, nah, tapi nggak di sini, ya kan? Di sekolah bina ibu yang lain gitu. Nah, untuk mengefektifkan proses pembelajaran itu, kita hindari yang seperti itu lagi. Buat latihan, kerjain, habislah waktu 1 jam untuk latihannya. Udah ngumpul, akhirnya dikumpul di atas meja guru bagaimana? Penuh itu. Bahkan ada yang tenggelam, kepala guru duduk oleh buku siswanya tidak dinilai. Udah 2 bulan 3 bulan di situ. Nah, kalau masih ada seperti itu, berarti kita namanya belum merdeka belajar, belum BKM kita seperti itu. Upayakan meja guru di majelis itu seperti ini, kosong, nggak ada buku siswa. Kalau ibu dulu ngajar memang nggak ada buku siswa sebiji pun nggak ada di meja ibu. Karena cara ibu seperti itu, kasihkan soal ke dia, diskusikan, dia udah presentasikan ke depan, selesai kan? Yang punya masalah yang nggak paham, ada yang paham, jadikan dia tutorial untuk temannya tadi. Nah, kamu udah paham ya, udah bantu tuh teman kamu, jelasin. Itu asesmen formatifnya langsung ibu bapak, remedialnya langsung. Itu sikap ya, sikap remedial, sikap remedial keterampilan juga. Si anak tadi yang nggak tahu ya, dibantu oleh temannya, dia jadi terampil. Udah kita formatif langsung. Makanya sekarang itu dikasih namanya asesmen formatif. Tujuannya itu memperbaiki. Berbeda dengan remedial dulu. Kalau remedial kita cari waktu tertentu untuk mengerjakan soal lagi. Padahal tadi soal udah pusing otak dia, tak bisa kasih soal lagi. 3 kali 4 kali remedial tak perlu berubah nilainya. Macam mana nih Bu? Iya, orang memang tak paham dengan soal itu, dikasih lagi soal itu. Enggak remedial kan jadinya. Tapi kalau ibu bapak tadi tahu di kelas itu anaknya tak paham, suruh nih teman yang udah paham ajarin ke dia, dampak tak langsung? Dampak. Mungkin bahasa yang kita keluarkan itu terlalu tinggi bagi dia, susah memahami, tapi bahasa kawannya, ini loh, engkau ini begini kan, ini cuma bahasa-bahasa sehari mereka ya kan, dapat teman-temannya, itu udah remedial keterampilan dia gitu. Langsung, gak payah lagi Bu Bapak buat soal-soal mengulang lagi, itu juga diulang. Itu perubahan dari K13 ke Merdeka Belajar. Oke, lanjut. Nah ibu bapak ya, ke depan yang tadi itu yang sedang tuh sudah berdampak ya. Bisa tak kira-kira? Bisa tak kira-kira tuh? Kita harus punya target ibu bapak ya. Berapa bulan nih kita targetkan bisa merubah yang sedang itu? Tentunya kita mulai dari perencanaan pembelajarannya kan. Nah Pak Willy nanti di kompilnya duduk seperti ini, bahas satu persatu Pak. Itu walaupun sudah baik, bahas seperti tadi. Apa yang harus dibaiki itu harus dicerna kalimat demi kalimat. Tak tahu maksudnya, cari di you.com tadi. Contohnya memperbaikinya seperti apa, cari di you.com. Contohkan saya bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas, dicari dia itu. Coba ibu bapak ketikkan, contohkan saya bagaimana pembelajaran berkualitas, coba Pak. Di you.com boleh. Nah itu kan ada gambar ya Pak ya, ada di atasnya tuh chat, ada image, ada video, coba Bapak image itu. Image, ya coba ketik di bawahnya. Nah itu, tuh. Apa tadi yang ketik? Contohkan saya apa tadi? Membuat proses pembelajaran yang berkualitas melalui gambar. Coba.
melalui gambar. Detailnya lagi pada siswa kelas 8 atau kelas 7 misalnya. Oke, coba. Nah, itu banyak ya, tuh penerapan apa tuh? Kontekstual agaknya tuh, coba klik Pak. Penerapan pembelajaran kontekstual. Yang sebelah Pak. Nah, itu banyak tuh Bapak di bawahnya. Nah, itu kan dicarinya tuh. Ada gambar. Nah, gambar itu boleh Ibu Bapak salin, Ibu Bapak jadikan aksi nyata. Gitu. Kalimat-kalimat ini Ibu Bapak salin seperti di Google Doc tadi, jadi nggak harus PowerPoint ya, aksi nyata itu. Sudah Ibu Bapak salin, pindahin ke Google Doc tadi, udah upload di aksi nyata itu, selesai. Jadi nggak sulit kan aksi nyata itu. Bisa tak kedepannya mendapatkan sertifikat? Nah, kenapa Bu? Saya udah buat aksi nyata tapi disuruh baiki terus ya. Itu berkemungkinan ada yang serupa dengan daerah di luar sana, mungkin di daerah Aceh. Nih, mirip ini. Karena sistem itu kalau udah baca mirip dia bilang plagiat aja tuh. Nah, tapi gambar itu akan membedakan. Apalagi kalau gambar itu asli, Bu Bapak menggunakan ini tadi, ya kan? Ambil tahu dari sana. Proses pelajaran yang udah Ibu Bapak buat, upload di Google Doc, udah unggah di aksi nyatanya. Sesuaikan dengan judul-judulnya. Apa maksud judul-judul di PMM itu ya Bapak Bu sesuaikan. Kalau diminta perencanaan pembelajaran berarti RPP yang udah Ibu modifikasi dimasukin. Kalau Ibu Bapak hanya download dari internet masukin ke situ, itu dikatakan plagiat, disuruh ulang sama dia lagi. Oke. Coba Ibu Bapak. Nah itu ya, jadi gambar-gambar ada, video pun ada itu. Ya, tas Ibu Bapak bisa klik-klik semua tuh. Sosialnya ada, mapnya ada, sesuai dengan tugas. Jadi nggak ada lagi Ibu Bapak yang istilahnya guru itu tak tahu gitu loh. Gitu. Bu, saya kan bukan dari sekolah keguruan, mana saya tahu ngajarin Ibu. Ini udah ngasih tahu kita ya kan. Nggak ada lagi istilah nggak tahunya. Apa yang nggak tahu tanya aja di situ, dijawabnya itu. Oke. Nah sekarang coba RPP. Bapak ada Pak punya RPP Pak? Coba ditampilkan Pak. Nah Pak Willy dia ngajar IPA. Nah guru IPA lain mungkin akan berbeda RPP-nya. Tak akan sama dengan Pak Willy gitu. Mungkin indikatornya bisa sama, di proses pembelajarannya nggak sama. Nah, di mana nyarinya ya? Nyari di you.com tadi lagi. Soalnya mungkin Anda berbeda. Nah itu coba satu Pak. Ini gampang ya. Jadi nggak ada lagi Ibu Bapak yang tidak memasukkan RPP-nya di drive bersama itu. Langsung aja buka drive, buka Google Doc, kopikan ke sana. Oke. Nah ini, nah di atas boleh sama ya kan? Di tujuan pembelajaran boleh sama. Misalnya guru IPA lain nih, kita sama aja ya, oke. Di indikator boleh sama, oke. Nah Ibu mau modifikasi nih, di mana modifikasinya? Coba terus ke bawah Pak. Itu boleh sama di kegiatan inti yang Ibu modifikasi. Nah bagaimana caranya? Coba kembali ke you.com tadi Ibu Bapak. you.com. Nah ketikkan di situ. Itu tentang apa Pak? Buatkan saya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tentang apa? Tadi judulnya RPP Bapak tentang apa? Atau per indikator mau Ibu Bapak cari boleh juga. Gitu ada boleh. Tentang apa tuh? Pak siapa?
fase pembelahan mitosis. Nah itu boleh, Bapak kopi aja ke sana. Nah boleh, per indikator juga boleh, per tujuan juga boleh, terserah ibu bapak. Coba per tujuan dulu, nah itu coba dikopikan ke sana. Oke. Nah titik, belum di enter Pak, titik dulu. Titik, berikan variasi aktivitas siswa. Aktivitas siswa dalam, misalnya ibu bapak menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran diskusi misalnya. Aktivitas siswa dalam model pembelajaran diskusi. Serta soal-soal yang akan saya berikan. Jadi detailing gitu Bu Bapak. Nah jadi tujuannya sama, indikator sama, di kegiatan pembelajaran tak akan sama. Coba di enter. Itu di image Pak, coba di chat. Di image juga boleh, oke. Coba dikopikan aja lagi Pak soalnya tuh. Itu di yang kopikan aja. Oke, udah nyari dia tuh. Tuh pendahuluan. Guru dapat memberikan gambaran umum tentang pembelahan sel. Penjelasan pada ini guru menjelaskan secara detail hasil pembelahan sel. Guru menggunakan media visual, gambar, video, begitu. Nah, ibu butuh gambar videonya mana? Cari lagi tadi di ChatGPT tadi yang gambar yang video. Oke. Kemudian diskusi kelompok, penjelasan materi siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Guru memberikan topik diskusi sel seperti perbedaan mitosis dan meiosis. Terus siswa presentasi. Kemudian soal tentang pembelahan. Tadi kita belum buat contohnya ya. Coba di bawah Pak. Di bawah tadi. Nah tuh. Bisa ibu bapak menggunakan brainstorming, bisa role playing, bisa debat, simulasi, dikasihnya semua. Mau tahu brainstormingnya seperti apa? Cari lagi, ya kan? Mau tahu role playing seperti apa? Cari lagi di situ. Gampang kan buat RPP itu? Gampang, tak lama-lama, 1 menit udah banyak tuh RPP yang dibuat. Dan akan berbeda walaupun tujuannya sama, indikatornya sama gitu. Nah itu kan ibu bapak boleh variasi itu boleh dipilih ya kan. Saya di situ disajikan 6 variasi. Ibu bapak ngambil 3 aja boleh. Yang penting dia bervariasi. Oke. Gimana ibu bapak? Nah itu dia. Bisa tak terisi Google Drive bersamanya? Bisa tak kira-kira? Butuh berapa waktu? Oh iya, makasih. Oke, kita buat ini dulu, buat kesepakatan dulu. Jadi di kelas itu ibu bapak kesepakatan dengan siswa, kepala sekolah dengan guru, ya, pengawas juga dengan guru. Kapan targetnya ibu bapak memenuhi drive bersama itu untuk RPP? Ayo, kapan sepakatnya nih? Seminggu, 2 minggu? 3 minggu? Kita sepakat ibu bapak? Seminggu? Bisa? Bisa ibu bapak? Dan sebulan? Kelamaan, berapa RPP itu? Iya. Ini balik ini langsung kerja gitu. Sejam tuh udah banyak RPP yang dibuat ya kan? Oke, sebulan ya. Sebulan itu udah maksimal, nggak ada lagi yang tidak ada namanya di Google Drive itu. Oke? Bisa? Tidak ada lagi yang tidak membuat RPP. Bisa? Oke. Ibu akan pantau melalui Pak Weli. Nanti Ibu akan minta screenshot nama-namanya sama Pak Weli. Oke, Ibu Bapak? Sama kepala sekolah juga Ibu akan pantau nanti. Bisa? Oke. Sip? Deal? Ibu Bapak? Bisa tak sampaikan ke yang tidak hadir?
Bisa. Ya. Itu berarti 2 semester atau target 1 semester? Lebih bagus itu kalau sebetulnya mereka belajar nih Mbak. Kalau dulu kita buat RPP 1 sekalian ya, jadi 1 buku ya. Kalau sekarang itu sebetulnya mereka belajar tuh 1 hari ini kita ngajar 1 RPP. Besok ngajar 1 RPP lagi. Besok ngajar 1 RPP lagi. Jadi kalau sebulan udah 30 RPP. Ya. Oke. Tak mungkin lah ya 1 semester 30 RPP, mungkin tak? Mungkin lah. Paling aja tuh 15 RPP udah banyak ya kan. Kalau kita 1 ATP itu aja, itu paling banyak tuh udah 3 RPP 1 ATP. ATP untuk matematik aja berapa ATP-nya? Udah ada analisis belum? Nah, lihat itu tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya. Ibu udah analisis, ibu akan dapat berapa tujuan pelajarannya, berapa ATP-nya. Kalau di K13 berapa untuk matematik? KI-KD-nya berapa? Ayo, guru harus hafal itu loh. Nah, kelas 7 itu berapa KI-KD-nya? Nah, 13 ya. Nah itu ya. Jadi itu aja dihafal. Semakin rajin kita buat setiap hari, kita hafal sendiri. Oke, Ibu Bapak ya. Ibu pikir itu udah maksimal tuh 1 bulan. Udah 30 tuh RPP-nya dapat. Kalau 1 hari ya. Oleh Ibu Bapak di Kombel 1 minggu 1 kali, sebulan 4 ya. 4 jam. 4 jam itu udah banyak tuh RPP yang dibuat. Ya, udah banyak itu. 1 jam itu bisa menghasilkan 3 RPP. Isinya bagus kan di sini kan? Tinggal kopi-kopi seperti itu. Atau ya, yang kedua, keterampilan IT kita makin mahir dengan sering-seringnya kita utak-atik seperti itu. Ya kan Pak? Oke. Baik Ibu Bapak semua, terima kasih banyak sudah mendengarkan wejangan ini. Kalau ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan, kita gunakan WA Ibu Bapak. Selama ini udah berapa lama ya Pak WA-nya? Itu kayak kuburan aja Ibu tengok. Kayak kuburan aja. Kalau Ibu Bapak WA-nya dengan siswa seperti itu juga. Upayakan kita itu bergerak Ibu Bapak. Kita bergerak, siswa kita bergerak. Jadi apa-apa info yang diberikan oleh pengawas, jangan hanya di situ, terima kasih infonya Bu, udah. Setelah itu nggak diapa-apain lagi. Itu masih penting, terima kasih Pak. Kalau nggak tuh dilihat aja tuh. Ibu lihat, oh dilihat, tapi nggak ada komen di situ. Nah sekarang bergayakan diri kita. Jadikan kita guru yang merdeka belajar, guru yang bergerak. Ciri-ciri bergerak, salah satunya boleh dicari di situ. Apa sih ciri-cirinya guru yang bergerak ini? Cari di you.com tadi. Apa sih ciri-cirinya guru yang kreatif? Cari di you.com tadi. Artinya kita saling take and give. Apa itu, Bu Bapak? Bu bahasa Inggris. Begini, ya. Pengawas berikan, ada ininya dari kita, umpan baliknya. Bu, saya baca tadi Ibu Satri begini-begini. Saya punya kendala begini Ibu. Di situ itu fungsinya WA Ibu Bapak. Ya, itu fungsinya WA. Kita tidak tatap muka yang Ibu Bapak tadi daring-daring bilang tadi, sebetulnya bukan daring itu. Namanya asinkronus. Kita bisa belajar tapi tidak tatap muka. Kalau daring dia harus tatap muka, harus pakai Zoom gini begitu. Nah, dibedakan itu. Oke, nah ke siswa juga demikian. Jangan hanya siswa membalas WA gurunya pakai emoji aja, ya kan? Emoji orang yang tempel perban di kepalanya, ya kan? Gitu. Jangan sampai begitu ya. Jadi kita ajarkan juga siswa kita bergerak, mempunyai jiwa bergerak, jiwa profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum siswa kita mempunyai jiwa itu, siapa dulu yang punya?
Gurunya dulu dong, karena guru itu adalah apa? Guru adalah guru ini Anda ini apa Ibu Bapak? Inna sujumutulodo ing Maria manungkarsa uriana yani apa itu? Yang terdepan kalau istilah kitanya sekarang ya kan? Sebagai contoh, sebagai teladan. Kita mau siswa kita profil Pancasila, gurunya dulu dong. Iya kan? Kita mau pembelajaran kita bermutu, gurunya dulu dong. Iya kan? Gurunya tidak ngumpul-ngumpul lagi di majelis, tidak lambat lagi masuk kelas, di kelas tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, tapi ada aktivitas. Guru dulu baru akan tercapai terciptanya siswa yang produktif. Oke, setuju? Semangat? Oke. Salam IKN, kalau penggerak, salam guru penggerak gitu ya. Salam bahagia. Memang kita harus bahagia, itu yang disebut Merdeka Belajar itu. Jangan tersiksa. Buat RPP lagi, buat soal lagi, tersiksa. Harus bahagia ya dengan you.com. Oke. Baik Ibu Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan itu dari Ibu, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nelwati yang sudah banyak sekali memberikan kita pemaparan. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Ibu Nelwati adalah dengan kemunculan AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan sangat-sangat membantu sekali dalam proses pendidikan dan pengajaran oleh guru-guru. Ini menjadi salah satu alternatif dan pilihan untuk membantu kinerja guru, tapi jangan menjadikan satu-satunya pilihan. Ya, jadi baik Bapak Ibu, AI ini sangat membantu kita sekali dalam menyiapkan segala dokumentasi, segala administrasi kita, bagaimana proses pelaksanaan, perencanaan hingga akhir dalam proses pembelajaran kita. Hal ini juga membuat kita harus menyesuaikan dengan generasi kita saat ini, sama seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Hal ini juga didukung oleh filsuf Yunani Socrates. Jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu, mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan zamanmu. Baik Bapak Ibu, saya rasa, terima kasih. Kami rasa sampai di sini saja perjumpaan kita tentang workshop implementasi kurikulum Merdeka. Segala bentuk pertanyaan Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nelwati, dapat di-share di grup. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui dan dapat jawaban tentang apa yang menjadi kegelisahan dan kerisauan Bapak Ibu mengenai proses pembelajaran kita. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita ini pas jam 3 sore, izinkan saya memberikan satu bait pantun. Bunga raya dihinggap lebah, terbang tak sampai ke Sungai Musi. Jika saya ada salah, jangan laporkan ke polisi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.